Bapak. Ya, terima kasih. Ini telah hadir ada sekitar 195 pengawas dari seluruh Indonesia ya. Kita mute dulu, mohon izin. Kita mute dulu. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan terus ini gelorakan ya forum ilmiah pengawasan digital. Nah, sekarang sudah masuk ke putaran ke-6 ya, putaran ke-6. Dan ini akan terus kita kembangkan Bapak Ibu, ini sebagai wadah forum untuk ajang berbagi, ajang untuk belajar bersama, ajang untuk silaturahmi, dan ajang untuk sharing yang berkaitan dengan pengalaman terbaik, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ini akan terkumpul nantinya ya yang berbentuk karya-karya terbaik ya, nanti akan kita kumpulkan dalam satu file. Nah, ini rumah kita Bapak Ibu selama pandemi ini terus kita akan lakukan sampai teman-teman pengawas seluruh Indonesia itu punya kemampuan, kompetensi yang memang diharapkan di masa pandemi ini. Ya, saya sangat salut, apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu panitia ya. Di sini ada Bu Nini, ada Bu Ros, ada Pak Ngakan, ada Bu Rini, ada Pak Fitron, ada siapa lagi yang tim-tim coach dan mentor ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, coach dan mentor ini juga dulunya adalah peserta ya, peserta seperti Bapak Ibu. Tapi karena kemudian karyanya itu bisa dijadikan contoh, bisa diterapkan di tempat lain dengan modifikasi tertentu, maka nanti teman-teman juga kami ajak ya, membantu kami untuk melakukan diseminasi kayak gini ya Bapak Ibu. Karena yang kita sekarang ini mau di sharing ya teman-teman pengawas itu seluruh Indonesia kan sekitar 30.000. Nah, kami melalui APSI pusat itu baru bisa menjangkau 2.000. Berarti kan masih banyak. Nah, itu butuh tenaga-tenaga seperti Bapak Ibu ini ya. Jadi sekarang kita punya aplikasi versi 5.0 ya, itu sudah angkatan ketiga bahkan sudah mau angkatan keempat, artinya angkatan 1 belum selesai tapi sudah. Nah, nanti kita upayakan programnya kita fixkan dalam arti gabungkan dengan Google Suite ya. Kita baru dapat kemarin akun itu dan baru uji coba selama 14 hari. Nanti kalau 14 hari oleh Google dinilai produktif, maka itu akan dilanjutkan. Jadi selama 14 hari ini kita akan terus mengembangkan yang Google berikan, yaitu akun G Suite ya. Nah, teman-teman maka terus saja silahkan yang di pelatihan itu kan ada makalah 2 ya, makalah 1, makalah 2. Nah, nanti akan ada makalah 3. Nah, yang teman-teman yang memaparkan di sini itu adalah yang makalah 2 rata-rata ya. Tapi tentunya teman-teman boleh ya dari luar memaparkan. Silahkan saja nanti koordinasi dengan Ibu Nini ya. Silahkan. Nah, ini ajang berbagi kita. Namun kita sudah sampaikan bahwa program-program lanjutan jika Bapak Ibu ingin lebih dalam, program yang seperti apa yang kaitan dengan best practice, pembuatan makalah ya di era new normal ini, silahkan nanti gabung dengan teman-teman yang lain yang sekarang ada angkatan digital 18, ada digital 19, dan itu akan kita arahkan ke penguatan kompetensi kita. Nah, hari Sabtu besok kami mengundang Bapak Ibu untuk secara dilatih ya hari Sabtu itu free, yaitu pelatihan yang berkaitan dengan infografis ya, bagaimana membuat tampilan paparan seindah mungkin gitu ya, seperti infografis itu.
Jadi kami sudah sounding kemarin ya, nanti silahkan gabung. Nah, itu untuk apa? Untuk tampilan kita supaya nanti bisa melatih guru, melatih kepala sekolah juga ya, supaya tampilan paparan kita itu menjadi lebih baik ya. Nanti itu menjadi bonus ya dari pelatihan digital 18, digital 19, ada pengawas angkatan 1, ada makalah 2. Itu hari Sabtu akan kita undang semua ya untuk mengikuti pelatihan membuat infografis. Dan kami rencanakan nanti ada juga pelatihan untuk membuat tampilan yang menarik menggunakan Canva ya, menggunakan Canva yang saat ini sedang ngetren ya, itu membuat poster, flyer ya, tampilannya juga lebih artistik, futuristik, itu menggunakan Canva. Nah, itu akan kita rancang pelatihannya ya. Silahkan nanti kalau pelatihan karena ini kaitannya dengan pengembangan profesi itu 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena memenuhi angka kredit yang 32 jam ya. Kalau sehari 8 jam kan 3 jam untuk tatap muka, 5 jam itu untuk pendalaman lebih lanjut. Jadi sehari 8 jam kali 4 jadi 32 jam itu setara dengan angka kreditnya 1. Nah, nanti kalau itu jadi makalah terus dipresentasikan di forum ini, itu angka kreditnya 2,5 Bapak Ibu. Nanti panitia akan melengkapi dengan daftar hadir, surat undangan, surat keterangan memaparkan hasil makalah ilmiahnya. Nah, itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Jadi bentuk-bentuk karya terbaik yang sudah dilakukan, pengalaman terbaik yang itu nanti akan kita kumpulkan, kita jadikan satu file ya, satu folder, Bapak Ibu akan diberikan ya. Itu sebagai bentuk sebagai referensi ketika kita mau membuat program yang pengalaman dari teman-teman yang lain. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada tim dan Bapak Ibu. Terus kita bergerak belajar menjadi pengawas sekolah penggerak ya. Karena saya lihat di kepala sekolah, di guru belum ada forum-forum yang seperti ini yang rutin ya. Ini rutin kita lakukan Rabu dan Jumat. Nah, sekarang terbuka siapa saja boleh memaparkan makalahnya, tapi makalah itu akan diseleksi ya, akan diseleksi, tidak boleh asal-asalan karena kalau asal-asalan juga itu tentu mempengaruhi kualitas, tentu yang sesuai dengan ide gagasan ya. Kalau makalah lebih kepada ide gagasan, tapi makalah yang dari best practice juga silahkan ya, makalah dari tentunya itu harapannya yang sudah punya best practice ya, kemudian dibuat makalahnya, kemudian makalah itulah yang dipaparkan ya. Kalau best practice-nya sendiri kan tidak wajib dipaparkan. Tapi ketika sudah membuat best practice, maka kemudian diteruskan ke dalam makalah. Nah, kenapa best practice? Karena best practice itu bisa diturunkan ke dalam makalah. Best practice-nya 2,5, makalahnya 2,5. Kalau dibuat ke jurnal, tambah lagi 4 angka kreditnya. Ya, silahkan. Jurnal APSI juga sudah ada, Bapak Ibu, yang mau ngirim jurnal itu terbitnya 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali. Nah ini sudah volume keberapa? Ini sudah mau terbit, silahkan yang mau punya gagasan ilmiah yang mau dijurnalkan, ya best practice yang mau dijurnalkan, silahkan. Nanti juga dijadikan buku. Nah ketika jadi buku, angka kreditnya kalau nasional kan 7. Jadi kalau di jumlah sudah 16 Bapak Ibu. Tahun ini momentum COVID-19 ini Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan angka kredit di pengembangan profesi gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di kementerian bahwa program kita ini akan disederhanakan Bapak Ibu ya. SHU tadi simple, harmoni dan unik. Jadi tidak lagi kita berpikiran pada ketentuan yang lama, yang terlalu banyak dokumen, terlalu administratif, ya kita sederhanakan. Dan itu memang pesan Pak Dirjen seperti itu. Harus sederhana saja, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, gitu ya. Tapi intinya semuanya untuk siswa kita.
Itu pesan kami. Selamat sekali lagi. Saya tetap mengikuti ya Bapak Ibu, karena kami akan terus memperbaiki ini, dan tolong beri masukannya supaya forum ini akan lebih baik dan lebih baik lagi ya. Nanti suatu saat kapan kita akan undang motivator di sini ya, seorang motivator menulis ya, menulis dan paparan ya, satu jam 2 jam begitu, supaya di forum ini terus hidup berkembang dari kita untuk kita ya Bapak Ibu. Nah, ketika ingin Bapak Ibu lebih detail lagi, ingin lebih terampil lagi, kompetensi ingin meningkat lagi, ikut pelatihannya ya selama 4 hari. Nanti Bu Nini lebih detail akan menyampaikan, Pak Ngakan ya, Bu Rini, Pak Fikron ini nanti akan membantu membimbing teman-teman ya. Silahkan hubungi teman-teman kita ini. Terima kasih, selamat sekali lagi, dan mohon maaf jika dalam layanan ada yang kurang berkenan. Mohon beri kami masukan supaya untuk perbaikan lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Sukoco, orang yang sangat hebat, Ketua APSI Nasional. Saya kira untuk sesi ini ditutup sementara ya Bu ya? Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Untuk sesi yang kedua ya, cuman tadi saya ambil kesimpulan saya sebentar, bahwa ada beberapa opsi tentang judul, tadi tentang pemodu, ada yang menyarankan pemberian model pembelajaran padu, ada juga pemberian motivasi terpadu. Nah, itu saya kira salah satu kesimpulan tadi. Menutup dari kami, secara pribadi ada beberapa pantun yang perlu saya berikan. Pengawas hebat, jangan terlambat. Akan akibat saran tepat. Cari data empiris ketika sedang menulis. Jadi kenangan dikala tugasnya akan habis. Kita kira-kira penutup kami. Mudah-mudahan ini manfaat buat inspirator, buat kita semua. Lalu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Lanjut yang selanjutnya. Akan Pak Ngakan, kami serahkan ke Pak Ngakan. Terima kasih Bu Rini, Pak Fikron. Baik, Bapak. Saya lanjutkan untuk pemakalan yang ketiga ya. Bapak Ibu, saya yang akan Putu Suarjana, pengawas SD Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Sukoco, Ketua APSI Pusat. Ini luar biasa, beliau hadir di tengah-tengah kita. Tidak biasanya beliau hadir ini di forum yang ke-6. Terima kasih Pak Agus. Kemudian yang sangat menarik, pemakalah di forum ini dibuka bebas untuk semua. Kalau dulu kan hanya untuk alumni Pak Agus. Jadi terima kasih. Semakin luas kesempatan untuk rekan-rekan pengawas. Nanti di akhir sesi mohon izin saya akan share link untuk pendaftaran pemakalahnya. Ya. Ya, jadi nanti kita seleksi yang muncul, yang masuk, sehingga lebih banyak peluang untuk kesempatan pengawas-pengawas kita di seluruh Nusantara ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengawas hebat di seluruh Nusantara. Pemakalah kita yang ketiga hari ini adalah Ibu Dr. Anda Titik Sugihartilawati Dewi. Ibu Titik ini pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Depok ya. Beliau akan menyajikan makalahnya peran pengawas dalam pembelajaran jarak jauh guru melalui Simple Blender. Sebelumnya saya sapa dulu Bu Titik. Ya, terima kasih Pak Ngakan. Iya, Ibu sudah siap Ibu dengan makalah Ibu, dengan paparan Ibu? Iya, siap Pak. Saya share screen terlebih dahulu. Jadi Ibu punya waktu 15 menit untuk pemaparan makalah. Untuk selanjutnya, rekan-rekan peserta boleh bertanya atau memberikan saran, masukan untuk pengembangan lebih lanjut dari konsep-konsep Ibu. Ada waktu 30 menit nanti untuk kita berdiskusi. Jadi Bu Titi silakan disajikan 15 menit untuk Ibu ya. Dari sekarang, saya persilakan Ibu Titi. Ya, terima kasih Pak Ngakan. Sudah terlihat paparan saya? Sudah jelas Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, para pejuang pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus APSI Pusat, khususnya Bapak Agus Sukoco,
yang selalu memfasilitasi kami dan selalu memberikan ilmu-ilmu yang membuat kita memunculkan ide-ide kita lebih kreatif dan inovatif. Dan ini betul-betul saya merasakan ya, masa WFH kemarin itu banyak sekali ilmu yang saya timba, yang difasilitasi oleh APSI Pusat. Beserta pengurusnya saya ucap terima kasih. Bu Nini yang luar biasa, Bu Rini, Pak Ngakan, kemudian Pak Pikron, terima kasih. Di sini judul saya adalah peran pengawas dalam Simple Blender masa COVID-19. Simple Blender di sini adalah sistem pengelolaan pembelajaran blend learning, ya, karena kita tahu di masa COVID-19 kemarin semua dunia pendidikan mengalami cost yang luar biasa, yaitu ada hal yang tidak terduga. Awalnya kita proses pembelajaran berjalan secara normal, yaitu secara konvensional bertatap muka, kemudian berubah total pada tanggal 18 Maret itu sudah ada keputusan untuk BDR ataupun belajar dari rumah ataupun PJJ pembelajaran jarak jauh. Saya mencoba untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu ternyata belum sesuai dengan harapan kita ya. Dalam pembelajaran jarak itu ada beberapa permasalahan yang muncul karena hal yang tidak terduga, semuanya juga tidak siap tapi terpaksa harus melaksanakan. Yang pertama adalah permasalahannya guru hanya memberikan penugasan kepada peserta didik, walaupun Depok ini dekat dengan Jakarta, tapi karena memang ada ketidaksiapan dari teman-teman guru itu sendiri, jadi hanya banyak diberikan melalui WA dan hanya menonton siaran dari televisi. Kemudian peserta didik ada yang tidak terlayani pendidikannya, yaitu terutama anak-anak yang memang tidak memiliki handphone atau media sarana untuk pembelajaran online itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya jaringan-jaringan ataupun kendala jaringan ya. Kadang-kadang kita dalam proses daring seperti tadi Bu Wiwi juga ya mengalami kendala. Ini adalah semuanya adalah teman-teman pengawas, para pejuang sinyal ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan teman-teman. Dengan hal tersebut tentu saja saya melihat bahwa ada kebingungan dari para guru dengan proses pembelajaran daring. Mereka banyak yang belum memahami menggunakan aplikasi apa untuk bisa berinteraksi dengan peserta didik. Kalau e-learning mungkin itu hanya one way communication ya, hanya satu arah. Makanya kemudian saya pernah mendapatkan materi di APSI itu sendiri, saya pernah mendengar istilah blend learning gitu ya. Jadi blend learning adalah salah satu model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran secara luring ataupun offline dengan pembelajaran daring. Karena menyikapi tadi ada peserta didik yang tidak terlayani dalam proses pendidikan ataupun proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu ada kombinasi proses pembelajaran yang pertama dilakukan dengan daring yang dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah dilakukan secara offline ya ataupun luring, yaitu bagaimana nanti pelayanan pendidikan itu sendiri secara offline menjelang era new normal ini pada tanggal 13 Juli jelas karena teman-teman sudah harus menguasai menghadapi era new normal. Termasuk target kurikulum juga sudah tentunya ada, walaupun mungkin tidak seluruh target kurikulum itu akan tercapai karena jam pembelajaran pun tidak mungkin sama dengan proses pembelajaran yang seperti biasanya. Tentu ada pemangkasan jam belajar. Karena dengan pembelajaran daring ini tentu membutuhkan biaya dan effort yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana peran kita sebagai pengawas melihat hal tersebut ya Bapak dan Ibu? Saya mencoba mengkombinasikan daring dan luring ini. Yang pertama adalah dengan blend learning ini bagi guru memberikan pengalaman karena ternyata siap ataupun tidak siap kita sudah berada di era abad 21 yang ditandai dengan literasi digital dan literasi teknologi, dan ternyata dengan adanya COVID-19 ada hikmah yang luar biasa. Tentunya kita banyak belajar bagaimana kita mengelola room secara virtual, kemudian bagaimana membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang akan kita berikan kepada para guru, sehingga mereka memiliki kompetensi yang siap menghadapi era new normal nanti. Kalau kemarin mungkin bulan Maret, April, Mei,
karena ketidaksiapan pembelajaran seadanya, kemudian juga secara psikis banyak orang-orang yang terdampak, kemudian orang tua murid ya yang tidak siap, ada yang mengalami PHK dan lain sebagainya, dan tentu saja dan Pak Menteri pun bahkan sampai kelulusan juga tidak ada ujian ya, karena memang semuanya dalam kondisi darurat ya. Kemudian bagi siswa adalah memberikan kesempatan proses belajar mandiri. Jadi sekarang ini betul-betul bahwa peserta didik itu dilatih untuk belajar secara mandiri. Walaupun ada proses pembelajaran yang akan diberikan oleh guru, tentu kemandirian mereka, bagaimana mereka pada saat akan presentasi nantinya, bagaimana cara men-share screen dan lain sebagainya, tentu ada proses belajar, bagaimana menggunakan media digital itu sendiri. Kemudian bagi sekolah harus bisa memastikan bahwa proses pembelajaran itu harus berjalan ya. Dalam hal ini sekolah paling tidak karena dalam dana BOS itu sendiri sudah ada revisi, jadi boleh dialihkan untuk penanggulangan COVID. Jadi dan kami di Kota Depok itu diizinkan untuk menggunakan dana BOS karena sudah ada revisi dana BOS untuk dalam proses pembelajaran nanti itu akan menyewa room ya. Kemudian bagi pengawas, di sini tentu saja meningkatkan kemampuan dalam pembinaan melalui pengawasan secara digitalisasi. Selanjutnya peran pengawas bagaimana sih gitu ya. Yang pertama, kita akan membuat lembar pemantauan yang harus diisi oleh guru ya. Lembar pemantauan ini kita gunakan Google Form. Di sana kita menanyakan guru tersebut apa media belajar yang diberikan kepada para siswa, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, kemudian apakah ada permasalahan dalam PJJ ataupun BDR itu sendiri, dan lembar pemantauan ini harus diisi oleh guru. Kemudian juga guru diminta mengirimkan RPP. Ini saya harapkan nanti ke depan itu mereka mengirim RPP melalui email ya, karena itu media yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengirim ke kami para pengawas, sehingga pengawas ataupun kami akan mencoba untuk menganalisis RPP PJJ ataupun RPP BDR gitu ya. Ini kalau saya melihat ada beberapa teman-teman guru yang mengirim RPP-nya lewat email, itu ternyata RPP yang sesuai surat edaran ya, surat edaran Menteri yang nomor 14 tahun 2020 kan ada penyederhanaan RPP yang 1 lembar ataupun 2-3 lembar dengan rubrik penilaiannya. Ternyata konten yang ada di dalam RPP PJJ itu sendiri, proses pembelajarannya masih proses pembelajaran seperti suasana normal, karena di situ ada diskusi kelompok, kemudian peserta didik saling bertukar informasi per orang gitu ya. Jadi ada seperti itu. Setelah saya mencoba untuk mengkonfirmasi guru, apakah betul pernah dilakukan pembelajaran kelompok secara daring? Belum pernah, Bu. Jadi berdasarkan evaluasi itu, makanya kita akan mencoba memberikan pelatihan kepada guru-guru mereka untuk membuat RPP PJJ. Dan tentu saja ini akan dibuat khususnya untuk 6 bulan terlebih dahulu sampai Desember, karena berdasarkan himbauan dari Pak Menteri juga, bahwa dan surat edaran Sesjen bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember. Jadi RPP pun yang disusun 6 bulan ke depan, yaitu RPP PJJ, dan tentunya materi tidak akan semuanya tersampaikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, maka perlu disusun silabus yang esensial yang akan dituangkan kepada RPP, yaitu silabus berdasarkan materi yang esensial yang terpenting yang akan disampaikan. Jadi memang target kurikulum secara optimal tentu akan mengalami kendala ya, karena jam pembelajaran tentunya akan terkurangi, yang biasanya 40 menit bisa menjadi 20 menit, 3 jam harusnya 120 menjadi terkurangi, dan seterusnya. Kemudian selain melakukan analisis lembar pemantauan RPP, kemudian juga di sini pengawas selanjutnya adalah melakukan pembinaan. Jadi rencananya seperti itu, Bapak dan Ibu, melakukan pembinaan dengan kita diskusi dulu dengan para guru, apa permasalahan yang mereka ungkapkan. Kemudian setelah melakukan pembinaan, dilanjutkan dengan pelatihan Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu guru, yaitu Bintek di sini menggunakan aplikasi Zoom ya.
walaupun demikian, saya akan juga memberikan penawaran kepada mereka, ya. Kenapa kita menggunakan aplikasi Zoom ataupun Webex, ya? Karena ini adalah aplikasi-aplikasi yang memang mendapatkan rating tertinggi saat ini. Ada 4 ya, ada Hangout, ada Skype, ada Webex, ada Zoom gitu ya. Sebenarnya ada salah satu aplikasi yang sangat mudah sebenarnya, Google Meet ya, menggunakan Google Drive ya. Itu juga ada free, bisa 100 orang juga gitu ya, waktunya tidak terbatas, unlimited, yang bisa digunakan oleh teman-teman guru. Hanya untuk Google Meet itu partisipan itu membutuhkan kuota yang sangat besar. Makanya saya mencoba akan menyarankan kepada teman-teman itu menggunakan aplikasi Zoom ataupun Webex ya. Kemudian aplikasi pembelajaran, karena saya melihat di RPP itu ada diskusi kelompok, saya mencoba mencari bagaimana. Waktunya 5 menit lagi untuk Ibu presentasi. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak Ngakan. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan aplikasi Padlet ya. Aplikasi Padlet ini adalah anak-anak itu melalui aplikasi daring, salah satu aplikasi yang bisa diskusi kelompok menggunakan wall atau dinding, jadi dinding online gitu ya. Jadi mereka akan saling share untuk memberikan komentar dan lain sebagainya. Kemudian juga aplikasi Quizzes ya untuk penilaian. Kenapa saya menggunakan aplikasi Quizzes? Karena dalam Quizzes itu ada analisis butir soal, ada hasil penilaian, dan kemudian juga menggunakan Google Form untuk absensi. Saya tidak berusaha untuk menggunakan Zoho Form, karena dalam Zoho Form itu ada signature, ada tanda tangan, tentu akan memberatkan para guru, tapi pengetahuan itu akan kita berikan juga. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, peran pengawas ya. Kemudian juga sebagai kesimpulan, peran pengawas melalui sistem pengelolaan Blender diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian sarannya, Simple Blender dapat menjadi media pembinaan pengawas bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Demikian teman-teman, Pak Ngakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Titi. Terima kasih, itu pemaparan dari Bu Titi yang tampaknya saya cermati merupakan ide gagasan Ibu Titi berdasarkan hasil refleksi, Bu ya. Ya. Jadi refleksi pengelolaan PJJ yang sudah dilakukan selama 3 bulan yang lalu, jadi untuk semester depan direncanakan lebih diberdayakan lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan yang tadi menyimak, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ingin bertanya langsung pada Ibu Titi silakan raise hand, atau kalau terkendala dengan jaringan boleh diketik di chat, nanti kami bantu untuk membacakannya. Boleh tanya Pak Ngakan. Jadi akan ya kita punya 30 menit. Jadi saya akan lihat dulu di raise hand ya, untuk kesempatan kawan-kawan yang sudah raise hand. Ada Ibu atau Bapak Pin Yeni Rahman. Ya. Ya, silakan ya, Ibu. Pak Ngakan sebentar sambil Ya. diingatkan presensi ya Pak Ngakan. Oh iya, presensi sudah di chat. Sudah silakan berkali-kali. Oke. Ya, sudah bisa Pak? Halo? Halo? Ya, silakan Bu, terdengar. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya melihat tadi. Silakan Ibu Yeni. Iya, iya. Sudah Pak. Enggak kedengaran Pak ya? Ya. Halo. Sudah, ya. Silakan. Iya, ya. Iya, ya. Makasih Pak. Selamat buat Bu Titi. Terima kasih atas tayangan makalahnya. Cukup mensupport dan menyemangati kami sebagai teman pengawas juga. Ada slide tadi. Yang pertama, untuk slide peran pengawas, Bu Titi, mohon maaf. Yang slide peran pengawas. Ya, ya. Iya. Menunggu share screen, Bu Titi, silakan. Iya. Peran yang peran pengawas, ya. Saya melihat tadi pointer-pointer pada slide peran pengawas tadi, ya, di situ menunjukkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pengawas. Jadi barangkali kalau saya boleh saran bahwa untuk slide itu mungkin lebih tepatnya dikatakan aktivitas pengawas sekolah, karena yang merujuk kepada kata peran, saya melihat tidak ada mewakili. Jadi lebih cenderung dimaknai dengan arti aktivitas.
kegiatan pengawas sekolah yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, saya setuju tadi dengan kegiatan-kegiatan di masa pandemik ini, aktivitas siswa itu bisa saja lewat lewat diskusi kelompok. Dan saya setuju dengan saran tadi oleh Bu Titi dengan WA Wall ya dan sebagainya, sehingga itu juga bisa terpantau oleh gurunya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa pandemik ini memang siswa juga bisa saja beraktivitas secara kelompok 1, 2, 3 orang dan tapi itu harus dipantau oleh gurunya. Barangkali demikian Bu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngakan gimana langsung? Halo Pak Ngakan. Langsung saya jawab Pak Ngakan. Ya. Gimana nih Bu Nini? Langsung aja. Oh ya. Sebentar suaranya ya. Bu Titi bisa didengar? Oke, sudah jelas Bu Titi? Oh, Pak Ngakan balik lagi. Ya, silakan. Terpental mungkin Ibu. Silakan, ada 2 saran ya dari Bu Yeni. Silakan Bu Titi. Terima kasih Bu Yeni atas sarannya. Hanya kenapa saya menggunakan peran pengawas di sini, karena lebih ke tugas pokok kita, tupok ya. Karena yang dilakukan oleh kami adalah melakukan pembinaan, kemudian juga awal tadi tentunya kita melakukan analisis berdasarkan saya mengedarkan lembar pemantauan guru gitu ya. Itu adalah salah satu media bagaimana kita mencoba mencari tahu bagaimana permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran yang tentu saja ini akan menjadi pemantauan kita gitu selama PJJ. Kalau aktivitas kan lebih ke kinerja kita ya, kegiatan-kegiatan yang langsung dilaksanakan gitu ya. Kalau peran di sini tentu saja tidak hanya secara secara virtual, tapi juga ada secara administrasi yang akan diberikan kepada para guru itu sendiri. Itu terima kasih Bu Yeni. Ya, silakan kita lanjut Ibu Umi Salmah ya. Di raise hand ada Ibu Umi Salmah. Ya Pak Ngakan. Ya, silakan Ibu Yumi. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pengawas-pengawas hebat, terima kasih dapat kesempatan untuk bertanya. Bu Titi, bagus sekali, saya tertarik karena ini juga saya alami di daerah binaan saya. Teman-teman guru juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran, sehingga diakui bahwa banyak teman-teman guru yang melalaikan tugasnya dengan alasan tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Ibu Titi, terima kasih atas sajian yang menarik ini. Mohon untuk diperjelas lebih nyata begitu action yang bisa kita lakukan selaku pengawas dari makalah Bu Titi ini. Kan di antara guru-guru kita ada yang tidak menguasai juga teknologi Ibu. Nah, ini kami juga kesulitan untuk membimbing teman-teman ini. Apa yang tepat Ibu strategi untuk menurut Bu Titi dengan tadi untuk mengatasi teman-teman yang tidak menguasai teknologi ini, dan saran yang paling tepat, yang paling jitu kepada guru yang tidak menguasai teknologi ini supaya anak-anak yang kebetulan murid-murid guru ini juga terfasilitasi belajarnya. Okay. Dan apalagi juga fasilitas medianya juga tidak selalu dimiliki oleh anak-anak didik kita. Terima kasih Bu Titi. Ya, Bu Titi silakan. Jadi strategi untuk mengatasi guru-guru yang lemah dalam teknologi. Ya, terima kasih Bu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk melatih teman-teman kita melakukan bintek Bu, pelatihan ataupun boleh juga workshop untuk melatih teman-teman menggunakan bagaimana membuka room Zoom. Kemudian juga kita memberikan materi aplikasi tentang Padlet, yaitu untuk diskusi ya. Ini masih ada waktu nggak Pak? Akan saya perlihatkan aplikasi Padlet. Ya, silakan sambil itu Ibu, sambil menunggu Ibu bisa sampaikan strategi yang lain. Oh iya ya, oke. Okay. Ya. Sambil dibuka Bu. Ke Google dulu ya, sebentar. Ya, silakan. Ibu buka dulu aplikasinya sebelum share ya. Oh, harus dibuka dulu ya? Ya, lebih memudahkan Bu, lebih cepat prosesnya nanti.
Sebentar. Nah, sambil menunggu Ibu, saya bacakan saran dari Pak Bambang di chat ya. Oke. Nah, Sudah kelihatan belum ya? silakan di-share Ibu kalau sudah. Nah ini ya, saya pakai ini langsung ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah salah satu aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan oleh teman-teman guru kita ya. Menggunakan aplikasi Padlet. Jadi di sini peserta didik itu mampu berdiskusi Bapak dan Ibu di sini Padlet ya. Nah, di sini ini saya pernah nah ini ya. Jadi di sini anak-anak itu bisa, ini kan dibentuk kelompok nih Bu, ada kelompok 1, kelompok 2. Kemudian karena saya itu mapel PKN ya, berikan contoh pelanggaran norma hukum. Jadi di sini ini siswa ya, karena ini saya juga yang mengisi, ini nama saya muncul mencuri, kemudian satu lagi membuli. Jadi ini anak misalnya dibentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang, maka 5 orang anak akan masuk ke wall ini ya setelah kita share ataupun sebar menggunakan link yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa memberikan penilaian di sini ya. Ternyata kelompok 1 ini nilainya bagus ya. Jadi di sini kita berikan nilainya 95 atau karena ketepatannya 90 gitu ya. Jadi kemudian juga di samping komentar juga anak-anak juga bisa memberikan komen di sini dengan bintang ataupun dengan tanda hati gitu ya. Jadi ini salah satu media selain bisa diskusi kelompok, guru juga bisa men-share materi ya, men-share materi. Jadi di sini ada tanda panah, Bapak dan Ibu, ini bisa digerakkan dan ini membentuk wall di sini. Jadi di sini juga guru bisa memberikan perintah Bapak dan Ibu, di sini ada voice ya. Voice ini kita klik nanti akan ada perintah kerjakan secara berkelompok. Ini audionya yang pernah saya buat gitu ya. Itu mungkin sepintas tentang aplikasi Padlet yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Saya mencoba untuk yang akan kita berikan nanti kepada teman-teman guru di samping aplikasi Puisis, karena aplikasi Puisis juga merupakan media yang bisa ada analis butir soal, kemudian penilaian juga ada. Itu Pak Ngakan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Ternyata untuk mengatasinya harus dilatih guru-gurunya Pak Ibu ya. Iya, Ibu ya, Titi betul. menyelenggarakan workshop maupun bintek-bintek. Dan untuk kita rekan-rekan pengawas yang belum, yang masih merasa kurang, APSI Pusat juga punya kelas digital. Jadi ya, mudah-mudahan bisa memanfaatkan kelas digital yang diselenggarakan oleh APSI Pusat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memahami teknologi digital dalam rangka mendukung teknik kepengawasan atau strategi kepengawasan digital. Ya, silakan dimanfaatkan. Kita lihat yang ketiga, satu lagi untuk di right hand, ada Ibu Dermawati Lampung. Silakan Ibu Derma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Titi, pemaparannya bagus. Saya koreksi sedikit ya Ibu ya, maaf. Sepertinya kata simple blender itu bahasa Inggris ya Bu? Kalau simple Kalau saya simple blender bahasa Inggris, simpelnya dirubah. Oh, singkatan. Iya, gimana? Simpelnya singkatan Bu. atau artinya simple blender? Oh, singkatan apa Ibu? Singkatan sistem pembelajaran, ya, sistem pengelolaan pembelajaran. Sistem pengelolaan pembelajaran Sistem pengelolaan. Blendernya itu adalah blend learning, jadi simple blender. Halo Bu Dharma. Kalau iya artinya kalau dari bahasa Inggrisnya begitu kan itu nggak nyambung kata-kata simple blendernya gitu loh Bu. Tapi kalau singkatan punya makna apa gitu Bu? Simple blender. Sepertinya sinyal Pak Akan dan itu masukan kelihatannya. Ya, masukan. Terima kasih untuk Bu Derma. Simple blend di sini maksudnya adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang dikombinasikan yang terasa simple bagi guru-guru. Karena kan selain yang daring tadi ada yang luring. Yang luring ini tentu diberikan kepada siswa yang tidak memiliki akses, mereka memiliki daring ya. Jadi di sini guru akan memberikan penugasan atau pemberian materi dan orang tua yang akan mengambil seandainya dibutuhkan, karena seperti matematika itu kan butuh penjelasan ya. Kalau butuh penjelasan berarti guru itu akan mendekati satu rumah anak-anak yang memang tidak memiliki akses dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dikumpulkan dalam bentuk klaster, klaster mendekati anak-anak yang memang tidak memiliki.
Itu Bu. Dan Oke, Ibu. itu singkatan. Ibu, saya melihat. Saya nggak paham kalau di bahasa Inggris ada artinya ya Bu ya. Iya, saya melihatnya itu kata bahasa Inggris. Jadi simpelnya itu bukan seperti itu. Simpelnya pakai L, ujungnya E gitu Bu. Mungkin itu aja yang harus diperbaiki aja begitu Bu ya. Dari segi bahasa saya lihatnya Bu. Terima Jadi kasih kurang Mas pas. Bu Derma ya. Terima kasih Bu. Bu Derma. Untuk Bu Titi itu saran. Nanti lebih lanjut kita minta saran dari Bu Nini ya. Jadi di akhir sesi Bu Nini mungkin memberikan penguatan bagaimana nanti membuat akronim yang tepat. Apakah harus betul-betul kita memperhatikan istilahnya secara fix atau boleh sesuai dengan niat keinginan kita. Mungkin nanti Bu Nini bisa memberikan penguatan tentang hal tersebut. Baik, kita lanjut dulu. Masih ada waktu lagi 5 menit. Ini di chat ya, saya baca. Pertanyaan mungkin. Bu Nini bisa dibantu dibacakan? Bu Rini? Iya, baik. Kalau di chat ini hanya materi Bu Titi luar biasa, bagus. Kemudian apa nih, pengawas melaporkan hasil binaannya dengan menggunakan model ibu. Beliau nih mau ini, Pak Abdul mau menggunakannya Pak. Kalau di chat hanya itu Pak Ngakan. Kalau di chat di raise hand ada tidak? Oh ya, di raise hand masih ada juga Bu Neni Nufus. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Neni. Ya, Bu Titi, selamat ya, sukses, bagus sekali. Tertarik loh Bu saya, ini terinspirasi dengan judul Ibu. Nah ini yang masih saya membingungkan, tadi kan Bu Titi untuk ke guru-guru ya, pembinaan ke guru-guru, tapi pada saat tadi menggunakan virtual apa tadi, Padlet ya? Padlet ya. Padlet tadi itu menggunakan, apakah Bu Titi pada saat memberikan itu menggunakan virtual itu daring atau luring. Jadi saya masih bingung antara ke guru kah atau ke siswa kah itu. Jadi yang belum bisa tapi berapa menggunakan virtual ini. Dari guru-guru berapa keberhasilannya, karena ini pengalaman ya. Itu barangkali itu saja karena waktu juga sudah mau habis. Terima kasih Bu Titi, hebat. Salut. Ya. Silakan Bu Titi, apakah ini sudah pengalaman Ibu atau masih bentuk konsep? Dipertegas lagi Bu Titi, silakan. Ya. Ini berupa ide Pak, tapi sebagian sudah dilaksanakan 2-3 hari kemarin gitu ya, karena memang kita mempersiapkan untuk di tanggal 13 dan sudah disarankan oleh Bapak Kepala Dinas juga untuk memberikan pelatihan kepada guru, waktu memang belum semua ya, karena nanti juga akan ada pelatihan melalui komisariat per komisariat, karena di kami itu komisariat SMP itu akan memberikan pelatihan kepada teman-teman guru aplikasi Padlet. Nanti guru-guru yang akan secara berjenjang melatih kepada siswa supaya mereka sebenarnya sih anak-anak sekarang sudah sudah tidak asing lagi dengan digitalisasi ya, karena aplikasi Padlet juga hanya mudah. Kemarin saya mencoba melatih juga teman-teman tinggal sign in menggunakan akun yang ada. Jadi kalau teman-teman guru itu sudah punya akun Zoom ya, pernah membuka room Zoom, karena itu sekalian dilatih, dan teman-teman alhamdulillah bisa Pak untuk melakukan itu, dan nanti secara berjenjang akan disampaikan kepada siswa. Siswa kan diberikan link sehingga mereka bisa masuk ke link itu. Terima kasih Bu Neni. Ya, itu Bu Neni dari Bu Titi. Ini kepada guru ya. Ya, pelatihannya kepada guru kan, ya. Peran pengawas terhadap guru, sistem pengelolaan pembelajaran guru ya. Pak Ngakan masih ada waktunya tidak Pak Ngakan? Ini ternyata masih ada satu lagi chat dari Pak Bambang. Dari Pak Bambang. Kampar coba ya, Pak Muhammad Rialis, Kampar. Tadi ibu-ibu saja biar ada bapaknya. Oh iya betul. Pak Muhammad Rialis dari Kampar. Silakan Bapak, masih monitor. Pak Rialis. Terpental mungkin Pak. Di chat ada dari Pak Bambang, Pak Ngakan? Iya. Bisa tolong dibacakan Ibu Rini? Iya. Silakan. Baik. Silakan Pak. Pak Rialis. Pak Rialis Ibu. Silakan Pak Rialis dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pengakan, kemudian Ibu Titi Sugiyarti yang sudah memaparkan hasil makalahnya. Saya sangat tertarik. Cuman hampir saya dengan Ibu Neni Nupus tadi, Bu.
kira-kira arahnya itu khusus kepada guru apa siswa kan gitu. Kemudian dari hasil yang telah Ibu lakukan, ada nggak Ibu memperoleh hasil berapa presentasi dari usaha yang Ibu lakukan dengan hasil yang diharapkan, sehingga nanti guru dari pembinaan yang Ibu lakukan itu berubah dari belum kepada yang sudah. Nah, berapa presentasinya, Bu? Sehingga nanti dengan demikian kami juga tentu tertarik juga untuk melakukan seperti yang Ibu lakukan. Demikian, terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Pak Realis dari kantor ya. Untuk pembelajaran menggunakan aplikasi ini, saya berikan pembelajaran kepada guru, Pak. Sekali lagi kepada guru. Nanti guru yang akan memberikan kepada peserta didik ya, secara berjenjang. Kemudian berapa persen keberhasilannya kan belum, Pak. Nanti era new normal baru dilaksanakan. Jadi ini kan langkah saya kan baru bertahap nih, itu kan rencana berikutnya. Setelah mereka action, tentu kita akan melakukan supervisi berikutnya, Pak. Akan melakukan supervisi proses pembelajaran dari hasil BINTEK ini, sejauh mana tingkat keberhasilannya, gitu. Jadi, karena ini kan masih proses, Pak, karena ini makalah ya. Jadi ada sebagian yang sudah dilaksanakan dan belum. Berarti, Bu, mohon maaf, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Halo, Bu Titi. Ya, Pak. Berarti ini masih berupa dugaan ya, Bu, ya, dari rencana Ibu untuk melakukan pembinaan? Karena ini kan baru ide, Pak. Jadi sebagian sudah ada yang dilaksanakan. Kemarin ada 2 sekolah yang saya sudah berikan pelatihan gitu ya. Dari yang diberikan pelatihan itu ternyata teman-teman, alhamdulillah dari satu sekolah itu ada, karena sekolah negeri ada 60 orang. Jadi itu ada 30 guru separuhnya, Pak. Karena kan di negeri itu banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Tapi saya minta untuk teman-teman yang sudah berhasil untuk melatih kembali gitu, melancarkan gitu. Jadi tutor sebaya itu yang perlu mereka lakukan. Jadi memang belum selesai, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Karena sekali lagi ini adalah hasil refleksi pelaksanaan DDR yang 3 bulan kemarin, kemudian dikonsep oleh Bu Nini menjadi sebuah ide Simple Blender yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang akan datang, kan seperti itu Bu Nini ya. Mudah-mudahan menjadi ide buat kita semua. Terima kasih Bu Titi atas idenya, walaupun masih banyak kawan-kawan yang ingin bertanya, tetapi karena kita terkendala oleh waktu, terpaksa kita akhiri. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Tetapi dari apa yang Bu Titi sampaikan, ujungnya adalah bahwa kita pengawas harus lebih memahami kompetensi digital sebagai persiapan membina, membimbing guru-guru binaan dan kepala sekolah binaan kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi maupun di masa new normal nantinya. Terima kasih Bu Titi sekali lagi, karena waktu juga kita harus akhiri. Dan sebagai penutup saya minta Ibu Nini ya, yang saya hormati Bu Nini. Ya Pak Kakan. Ibu memberikan, mohon penguatan dari Ibu sehingga menjadi cermin, menjadi bahan refleksi buat kami bersama. Mudah-mudahan semakin banyak rekan-rekan pengawas yang akan tampil menyajikan makalahnya. Sebentar saya akan share link untuk pengiriman makalah, tapi sebelumnya silakan Ibu Nini. Oke, Pak Kakan, terima kasih Pak Ngakan, Bu Rini, kemudian Pak Nardi dan teman-teman sekalian. Pak Nardi sudah terpental. Sudah terpental, baik. Sesi di paling akhir itu bagi teman-teman yang baru gabung, ini kayaknya banyak suara yang sedang mencari Bu, sedang mute. Suaranya yang masih bocor. Pak Harmit. Oke ya, saya ulang. Di ruang ini kan masih banyak teman-teman yang baru gabung gitu ya, baru gabung. Sehingga perlu kita kenalkan bahwa di forum ilmiah ini, Ibu dan Bapak, ini adalah tempat untuk mendapatkan inspirasi. Jadi dari penyajian teman-teman itu kita tidak melihat salah benarnya, gitu ya. Tapi pengalaman terbaik dari teman-teman yang sudah presentasi itu sebagai sumber inspirasi untuk kita. Siapa tahu di antara yang disajikan tadi ada 3 ya. Ada 3 itu Bu Sulis, kemudian Bu Wiwi, dan Bu Titi. Siapa tahu apa yang sudah disampaikan tadi itu ada yang bisa kita adaptasikan. Siapa tahu ada yang bisa kita adopsi.
Jadi kita adopsi, mungkin juga kita adaptasi, ya. Nah, maka di sesi terakhir dari forum ilmiah itu diharapkan teman-teman begitu masuk ke forum ini, di kelas ini, itu tidak meninggalkan ruangan dulu. Karena pasti di sesi akhir itu ada clue-cluenya, ada titik poinnya yang penting untuk kita gunakan sebagai bahan keterkaitannya dengan tugas pengawasan kita, ya, termasuk yang saya sampaikan ini tadi juga yang disampaikan Pak Agus tadi, Ketua APSI kita. Ibu dan Bapak, ini kita mencoba mempelajari, gitu ya, pengalaman dari 3 naskah tadi, ya, dari 3 naskah tadi. Ada beberapa titik penting dari ketiga. 1, ketiganya ibu-ibu. Bapak-bapaknya belum tampil. Itu sudah poin penting, gitu ya. Poin penting yang kedua, di antara 3 ibu-ibu itu ada yang menjadi motivator kita. Di antaranya adalah Bu Sulis. Bu Sulis baru 6 bulan, yang lain berbulan-bulan belum berani tampil, tapi Bu Sulis sudah tampil. Begitu. Itu sudah motivator untuk kita itu. Jadi kita jadi kalah. Saya tuh jadi kalah juga ini. Luar biasa, baru 6 bulan jadi pengawas, sudah berani tampil di forum ilmiah. Nah, ya. Nah, sekarang sebelum saya menyampaikan mengupas yang lain, mungkin saya sedikit ada pertanyaan dulu kepada 3 ibu yang hebat-hebat ini. Pertanyaan saya nanti bisa dibuka dulu, kalau di mute, di unmute ya. Bu Sulis itu bisa mendengar suara saya ya, Bu Sulis ya? Bisa, Bu. Ya. Bu Sulis mengikuti APSI ini, mengikuti kegiatan APSI ini, sampai bisa menyajikan makalah, itu berapa macam pelatihan sudah Bu Sulis ikuti? Pelatihannya 1, Bu. 1 kali ya? 1 kali ya, baik. 1 kali. Mendengarkan ya 2 kali. 2 kali, tapi ikut pelatihannya 1 kali. Oke ya, Bu Sulis 1 kali. Lalu berikutnya saya ingin menanyakan kepada Bu Wiwi. Bu Wiwi berapa kali ikut pelatihannya di APSI ini? Halo Bu Wiwi. Bu Wiwi? Tadi memang susah Bu sinyalnya untuk Bu Wiwi. Harus berpindah rumah dulu. Oke, kalau Bu Titik berapa kali? Bu Titik? Kalau saya banyak, Bu Dini. Oh, banyak. Baik. Ya, Microsoft saya ikut, BP ikut, kemarin makalah juga ikut. Baik. Alhamdulillah dapat ilmu dari teman-teman semua. Terima kasih Bu Dini juga yang banyak memberikan inspirasi Pak Ivan, Bu Dini. Oke ya. Saya menjadi pengawas baru 3 tahun, Bu. Oh, 3 tahun. Ya, udah hebat. Bu Titi ini rajin ikut, Bu. Gitu ya. Berarti Bu Titi rajin. Halo Ibu. Saya Bu Wiwi berapa kali? Saya 3 kali sudah 3 kali pelatihan. Oke, 3 kali ya, baik. 3 kali ya. Nah, dia baru pengawas 1 tahun ini. 1 tahun tapi pelatihan ikut 3 kali ya. Nah, sekarang baru 3 kali, baru pernah ini. Ini ada inspirasi untuk kita. Inspirasinya adalah ada korelasi antara ya banyaknya pengetahuan dengan keterampilan kita di tulisan. Ya, makanya ini tadi saya tanyakan ya. Nah, korelasinya itu ada. Begitu lihat Bu Titi, ternyata teknologi komplit, ini nyontoh Pak Agus ini, teknologi komplit, presentasi Wahid. Ya, Bu Wiwi tadi, teknologi komplit, presentasi juga Wahid. Nah, ini memotivasi untuk Bu Sulis. Berarti Bu Sulis nanti pasti akan berusaha supaya Wahid. Karena apa? Ke depan kemungkinan Bu Sulis masih kepengen presentasi lagi. Gitu ya. Jadi memang ada korelasi. Makanya supaya Ibu Bapak itu bisa Wahid di dalam presentasi di forum ilmiah ini, disediakan beberapa banyak pelatihan yang itu sebenarnya untuk membekali Ibu Bapak sekalian. Utamanya teman-teman yang baru hadir di sini. Ini kan perlu juga kami sampaikan, mempertegas dari yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya, ada korelasi. Jadi kalau kita tahunya hanya sedikit, maka yang dalam pikiran kita, yang kita keluarkan, itu juga sedikit. Tapi begitu kita sudah banyak tahunya, dan kita sudah terampil, yang kita tampilkan, performan kita, itu juga komplit. Gitu ya.
Nah, sekarang kita kupas satu persatunya untuk makalah tadi ya. Jika Ibu dan Bapak akan mengangkat makalah, ketiganya tadi semuanya ide, gagasan. Gagasannya itu ada 2 kelompok ini tadi. Gagasan yang pertama, gagasan itu memang benar-benar ide yang masih abstrak. Idenya itu masih abstrak. Karena abstrak, yang disampaikan itu konsep. Tapi ada kelompok yang satunya, kelompok yang kedua, benar ide, benar gagasan, tapi gagasan itu sudah lebih konkret. Ya, jadi idenya ada 2 ini hari ini tadi. Idenya itu gagasan abstrak, satunya berupa gagasan yang konkret. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, oleh Bu Titi, itu ide gagasan tapi lebih konkret. Kenapa bisa lebih konkret? Ternyata ada korelasi tadi. Saya tanya berapa kali pelatihan, ternyata ada yang 4 kali, ada yang lebih dari 4 kali, Bu Titi berkali-kali. Nah itu akhirnya yang namanya abstrak, itu beliau berdua sudah berusaha mengkonkretkan walaupun itu belum dijalankan. Gitu ya. Sehingga ketika kita ikuti, mungkin teman-teman lebih mudah mengikuti alur itu oleh teman-teman yang gagasannya itu sudah lebih konkret. Tapi ini pembelajaran untuk kita. Kita sudah banyak diberi pelajaran oleh Bu Sulis tadi, 6 bulan pengawas langsung berani tampil. Jadi kalau misalnya tadi belum ada kesempurnaan, itu sudah menjadi prestasinya Bu Sulis, gitu ya. Nah sekarang lebih mengerucut lagi. Kalau teman-teman itu kepingin mengangkat sebuah gagasan, tapi gagasan itu berdasarkan hasil survei ya. Hasil survei itu kalau di pengawas itu lewat dari ini tugas pengawasan kita pada saat kita pemantauan misalnya. Tapi karena masa pandemi, pemantauannya kalau bagi yang tidak blank spot, ya bisa saja pemantauannya itu daring. Tapi pemantauannya itu betul daerahnya itu blank spot, tidak ada internet, ya mungkin luring. Nah, dari hasil pemantauan tanda petik itu namanya survei, gitu. Lalu dari pengalaman mensurvei tadi diangkatlah menjadi ide gagasan. Ya, seperti yang dilakukan Bu Titik tadi. Jadi dari hasil pemantauan, dari survei tadi direfleksikan, lalu dikembangkan menjadi makalah, menjadi ide gagasan, tapi idenya itu konkret. Ya, tidak abstrak, sehingga ketika orang itu mendengar, mudah mengikutinya. Hanya keduanya itu tidak memungkinkan dikupas di tempat ini. Karena apa? Saya perhatikan dari makalahnya Bu Wiwi maupun makalahnya Bu Titi, itu keduanya perlu latihan. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Ngakan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, di APSI ini itu mewadahi. Supaya apa? Supaya teman-teman itu memiliki keterampilan yang kuat. Begitu Ibu dan Bapak. Gitu ya. Jadi kalau mau nyontoh bagaimana gagasannya yang lebih konkret, itu bisa melihat alur berpikirnya Bu Wiwi dan Bu Titik tadi. Ya. Nah, berikutnya yang Bu Sulis ini lebih kepada memberi bekal gitu ya. Karena Bu Sulis masih panjang ini perjalanannya. Masih bergabung di tempat ini masih panjang karena kalau baru jadi pengawas itu masih fresh ya. Semangatnya itu masih tinggi. Jadi kita bekali di Bu Sulis tadi, intinya begini. Kalau kita akan mengangkat video pembelajaran, kita harus pikirkan video pembelajaran itu yang membuat siapa. Kalau yang membuat guru, ya kita pikirkan juga, sekarang ini masa pandemi, tadi disampaikan di Blora itu adalah zona merah. Karena zona merah tidak memungkinkan video pembelajaran itu dibuat seperti live, seperti kalau tatap muka. Ya, maka yang bisa mungkin disandingkan dengan yang setara mewakili video pembelajaran. Misalnya pakai OBS. Nah, nanti teman-teman yang belum paham bisa mengikuti ketika pelatihan digital. Itu dikenalkan, namanya OBS. Terus ada lagi
PowerPoint, tapi yang disertai dengan suara gurunya. Nah, itu ada pelatihan di digital, di pengawas, di APSI ini maksudnya, pelatihan digital, pengawasan digital maksud saya, itu ada materi-materi itu. Nah, oleh karenanya ini sambil mengenalkan kepada teman-teman yang baru gabung, gitu ya, supaya teman-teman nanti benar-benar punya bekal, sehingga nanti kita akan ketemu hari Jumat, Ibu dan Bapak. Diharapkan teman-teman nanti di hari Jumat itu teman yang lain diundang juga. Artinya yang baru gabung itu silakan membawa sejawatnya, serta teman sejawatnya itu untuk ikut gabung, sehingga nanti bisa punya gambaran yang lebih konkret. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan ini. Ini mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus, Ketua APSI kita. Ya. Bisa dilihat Ibu dan Bapak ini? Bisa Ibu, jelas. Bisa ya? Oke ya. Nah, ini kami di APSI itu memberi judul itu Get Your Dream. Get Your Dream itu mudah-mudahan tidak salah tangkap, nanti khawatir dikoreksi Bu Derma, mudah-mudahan tidak salah tangkap. Bu Derma itu background-nya bahasa Inggris, sehingga jeli di bahasa. Gitu ya. Nah, sebelum Get Your Dream, Ibu dan Bapak, ini kaitannya dengan bahasa Inggris tadi. Tadi ada pertanyaan, kalau singkatan, akronim tadi, apakah ada ketentuan? Sejauh pengalaman saya, itu tidak ada ketentuan. Tapi ada kalanya, akronim itu hampir berdekatan dengan kata di bahasa Inggris. Contohnya di simple tadi, begitu orang bahasa Inggris itu melihat kata simple, pasti ingat bahasa Inggrisnya. Kok bahasa Inggrisnya itu pasti punya simple. S-I-M-P-L-E. Nah, ternyata yang dimaksudkan Bu Titi bukan simpelnya Bu Derma, tapi simpelnya akronim. Gitu ya. Tadi simpelnya akronim. Jadi, dari sini juga ada pengalaman untuk kita. Begitu lihat judul, kita walaupun background kita itu berkaitan dengan yang di judul, coba dicek dulu dalamnya seperti apa. Jangan-jangan di judul itu memang mendorong kita untuk ngecek yang ada di dalam. Gitu ya. Daya tariknya ternyata di simple tadi. Ternyata simpelnya ada dua pemikiran. Simple akronim atau simple bahasa Inggris. Ternyata simple akronim. Begitu Bu Derma tadi ya. Baik, sekarang Get Your Dream. Ibu Bapak ini intinya. Gitu ya. Pada saat Ibu dan Bapak memasuki ruang forum ilmiah ini, sebenarnya Ibu dan Bapak itu sedang dibawa ke sini, kepada pengembangan profesi. Di pengembangan profesi. Tapi kalau tadi kita ngelihat, Bu Wiwi, ngelihat Bu Titi, gitu ya, itu tadi ternyata berpikirnya, itu antara Bu Wiwi dengan Bu Titi, dengan Bu Sulis, berangkatnya ternyata berbeda berpikirnya. Pertanda bahwa kalau itu dikaitkan dengan tugas pengawasan, bertiga tadi menyusun program pengawasannya ternyata tidak sama. Berarti di sini yang namanya program pengawasan model sekarang itu ya yang dilakukan tadi. Yang dilakukan Bu Titi itu sudah menjadi model program pengawasannya Bu Titi. Yang Bu Wiwi juga menjadi model program pengawasannya Bu Wiwi. Begitu juga dengan Bu Sulis. Maka di sini, di APSI, itu akan memandu Ibu dan Bapak, memberikan pengalaman Ibu dan Bapak, berkaitan dengan program pengawasan SHU. Ini kok yang ikut webinar itu tidak ada asing. Pak Agus masih ada di sini. Ini nyontoh dari Pak Agus. SHU itu adalah simple, harmoni, unik. Berarti kalau tadi Ibu Bapak menyusun makalah, mestinya berangkatnya dari program pengawasan ini. Tapi yang simple, yang harmoni, yang unik. Uniknya dari mana? Uniknya ya ada di Bu Titi tadi, uniknya ada di Bu Wiwi, uniknya ada di Bu Suli. Sendiri-sendiri uniknya. Oke ya. Nah, jika ini terjadi unik-unik tadi, maka program pengawasan itu baru yang namanya Merdeka Belajar. Jadi sesuai dengan kreativitas dan inovasinya Ibu dan Bapak sendiri. Nah, sekarang kalau Ibu dan Bapak itu memikirkan diri sendiri, juga memikirkan orang lain, diri sendiri harus dipikirkan. Di sini ada SKP.
SKP itu harus dipenuhi. Nah, kalau itu SKP itu harus dipenuhi, pasti bekerjanya memikirkan berangkat dari sekolah binaan. Bagaimana peta sekolah binaannya? Nah, kalau ini berangkatnya dari peta sekolah binaan, dikembangkan SKP, program pengawasan yang simple, harmoni, unik, baru sudah kuat akan mengembangkan pengembangan profesi. Berpikirnya jauh ke depan, harus menuju kepada berpikir tentang kenaikan pangkat ibu dan bapak. Maka di APSI pusat, semua ini paket lengkap ini, semuanya tersedia. Maka kami mewakili dari tim APSI pusat, mengajak ibu dan bapak seantero Indonesia, hadirlah, ikutlah kegiatan-kegiatan yang ada di APSI ini. Apa saja? 1, pelatihan digital. Ini yang membekali, sehingga tadi Bu Wiwi, Bu Titi, itu menjadi wahid ketika presentasi. Yang kedua, presentasinya itu kaitannya, teman-teman tadi ada yang menyinggung best practice, ada yang berupa gagasan murni, belum terlaksana sama sekali. Maka di teman-teman APSI menyediakan pelatihan best practice. Lalu berikutnya, agar teman pengawas mampu memetakan sekolah dengan baik, maka menyediakan pelatihan yang namanya standar kompetensi standar nasional pendidikan, pemantauan terhadap standar nasional pendidikan. Lalu berikutnya apa lagi? Pelatihan makalah, persis yang kita lakukan di sini tadi. Jadi kalau Ibu dan Bapak itu sudah mantap, digitalnya mantap, konsep bagaimana best practice, bagaimana mengembangkan sekolah, bagaimana mengenal model sekolah ke depan, dengan adanya akreditasi yang baru, sekolah ini seperti apa, pengawas sekolah seperti apa, maka Ibu dan Bapak akan memiliki pengetahuan yang kuat. Itu semuanya disediakan oleh APSI Pusat. Latihan makalah berikutnya. Yang terakhir, bukan terakhir, nanti berkembang lagi nih. Ini mengenalkan keseluruhan dari satu lingkaran ini tadi, dikemaslah ke dalam pelatihan E-Pengawas 5.0. Itu yang kami akan terus-menerus sampaikan lewat teman-teman di forum ini, juga tolong disampaikan bahwa APSI punya selangkah lebih maju. Selangkah lebih majunya untuk apa? Membekali ibu bapak sekalian. Nah, ending berikutnya terwujudlah inginnya nanti kalau semuanya sudah komplit, sudah mampu digitalnya, sudah mampu konsep karya tulisnya, best practice-nya seperti apa, makalah seperti apa, PTS seperti apa, semuanya dilatihkan di sini. Mampu mendampingi sekolah ketika nanti akreditasi model yang baru, semakin mantap. Pengawas semakin mantul. Bisa menyusun makalah dengan baik. Kesemuanya ini diwadahi dalam satu lingkaran ini dikemas menjadi pelatihan E-Pengawas 5.0. Hasilnya, setiap pengawas sekolah yang dibantu oleh teman-teman APSI Pusat ini akan memiliki portofolio pengawas Indonesia. Itulah yang tadi yang saya katakan, get your dream-nya. Nah, oleh karenanya, ini saya sampaikan, kegiatan-kegiatan webinar itu sudah mulai dipercayakan untuk APSI. Termasuk tadi hari ini, Bapak Ketua kita, Prof. Tri, Bu Endang, itu sudah mengadakan webinar. Sehingga teman-teman ada yang bisa hadir di sini, itu berkat webinarnya, kolaborasi GTK, yang juga sudah mempercayakan kepada teman-teman APSI, dan impian terakhirnya dari portofolio digital ini akan diperjuangkan link ke Simtendik. Nah, komplit Ibu dan Bapak, jadi mulai dari ide awal sampai kepada proses, teman-teman di APSI ini sudah utuh berpikir jauh ke depan. Maka sekali lagi, hadirlah kegiatan ini terus-menerus, ajak teman-teman, pelatihan-pelatihan, silahkan, mana yang memungkinkan Ibu Bapak lakukan, ikuti,
akan semakin banyak Ibu Bapak mendapatkan pengetahuan, maka keterampilan itu semakin wahid. Begitu Bu Rini, mungkin kalau masih memungkinkan, Baik, Ibu. udah ya. Terima kasih ya. Kita buka tanya jawab sedikit, Ibu, masih ada sekitar Boleh. 5 menit. Ya, boleh. Baik. Ya, Bapak Ibu pengawas hebat, ada waktu 5 menit untuk bertanya atau memberi masukan. Silakan Bapak Ibu. Kebetulan Pak Agus Sukoco, Ketua Umum kita, masih hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, sampai detik akhir penutupan, beliau masih ada di tengah-tengah kita. Izin Bu Rini, nanya Ibu Rini. Boleh Ibu Bau dulu ya. Ibu Bau, silakan Ibu Bau. Yang lain sebentar. Izin. Ya, makasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nini, ini kemarin Bu Nini kan suaranya masih Halo Bu Nini. Ini kemarin saya mengikuti forum ilmiah 1 sampai 4 kan. Ya. Terus sampai sekarang belum mendapatkan sertifikatnya. Oh, baik. Karena kalau forum ilmiah 5 kan saya enggak ikut kebetulan. Ya. Maaf Ibu Bau, sebentar. Kelihatannya latar belakang Ibu ramai sekali ya. Maaf di mute, kemudian saya buka lagi. Silakan Ibu. Ya. Latar belakang Ibu yang ramai sekali. Silakan Ibu. Ibu Bau. Silakan. Tapi sudah saya tangkap Bu Bau. Ini tadi Bu Bau ya yang tanya ya. Iya. Baik. Terus Bu Nini ini juga ada kemarin kan saya masih punya kartu anggota APSI. Tapi sudah lama mati itu untuk memperpanjang gimana caranya ya untuk memperpanjang kartu anggotanya? Ya. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata pertanyaannya di luar itu, di luar kegiatan ini Bu Nini. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nanti dibantu, bisa Pak Agus atau Bu Ros gitu ya. Yang bisa saya bantu pertanyaan terkait dengan sertifikat. Sebenarnya begini Bu dan Bapak, kadangkala kita sudah share, tapi kemungkinan tertumpuk oleh informasi, sehingga di antara Ibu dan Bapak ada yang ketutup itu tadi. Jadi nanti kalau ada yang belum, mungkin nanti bisa menyampaikan ke saya Japri, begitu juga boleh, karena beberapa penanya kemarin menanyakan juga hal yang sama, tapi teman yang lain sudah merasa menerima. Jadi kan ada hal-hal yang mungkin Ibu Bau waktu itu pas sedang belum download atau bagaimana, jadi nanti ke saya langsung saja. Untuk yang KTA, mungkin masih di ruang ini Pak Agus atau Bu Ros mungkin yang bisa bantu. Masih hadir Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Bu Nini, luar biasa ya teman-teman ini. Oh Bu Hawa mungkin di mute aja. Nampaknya ada di rumahnya lagi kumpul cucu-cucu. Betul, lagi ramai sekali. Bu Hawa itu yang untuk sertifikat forum ilmiah ini nanti ada sertifikatnya, itu sudah satu paket Bapak Ibu. Itu kalau sudah terkirim satu, pasti semuanya terkirim. Jadi kalau ada yang belum dapat, itu berarti betul. Tadi yang disampaikan Bu Nini berarti ketumpuk-tumpuk info yang lain ya, di WA-nya mungkin saking banyaknya gitu. Jadi ini dibuatnya itu satu paket. Jadi kalau misalnya nanti ada yang belum dapat, padahal yang lainnya sudah dapat, berarti itu ada di info-info yang ketumpuk-tumpuk tadi. Yang kedua, untuk kartu anggota, teman-teman, sekarang kan kita menggunakan itu ya, kartu anggota yang sudah online ya, sudah lama ya. Nah, kalau perpanjangan ya online Ibu. Jadi diperpanjangkan online, registrasi online, nanti langsung di-download saja kartu anggotanya. Tentu dengan memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan hasil Munas ya. Apa saja syarat itu? Syarat itu adalah kita sebagai anggota itu iuran ya, iuran ke pusat. Iurannya kok murah sekali kok. Itu hanya sebulan hanya 4.000 Bapak Ibu. 4.000 itu 2 kali parkir juga sudah selesai ya. Sebulan 4.000. Nah, tentu setahun ya, membayarnya setahun iurannya 48.000, tapi juga harus sudah melengkapi iuran yang di kabupaten kota yaitu 10.000, iuran APSI provinsi 6.000. Tapi kadang-kadang
bendahara di provinsi dan kabupaten kota kurang aktif, kadang-kadang nggak dikenal, ya boleh Bapak Ibu ke pusat, nanti kami akan koordinasi ke provinsi, kabupaten kota. Tapi jangan lupa sekarang ada kontribusi untuk iuran gedung ya, yang sekali, hanya sekali selama jadi pengawas. Jadi kalau misalnya sudah 10 tahun jadi pengawas, ya hanya sekali saja. Nah, bandingkan dengan perjuangan kami, ya, perjuangan Bapak Ibu yang ada di wadah APSI, bagaimana kita sudah memperjuangkan tunjangan profesi, bagaimana kita sudah memperjuangkan yang berkaitan masa perpanjangan usia pensiun bagi pengawas utama, bagaimana kita memperjuangkan yang pengawas 5 tahun tidak bisa naik pangkat, harusnya dibebaskan sementara, kemudian perjuangan kita, kemudian tidak aturan itu kemudian tidak ada lagi, itu kan bagian dari perjuangan kita ya. Termasuk yang sekarang sedang kita perjuangkan, yaitu tunjangan profesi pengawas yang sesuai dengan PP 19 ya, yaitu bahwa pengawas itu nanti akan mendapat tunjangan profesi kan. Selama ini kita ini tunjangan profesinya masih menggunakan tunjangan profesi yang guru ya, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Setelah muncul PP 19 itu kita akan terpisah. Nah, itu sudah kita audiensi ke Menpan. Nah, Menpannya juga sudah menyampaikan sudah ke Seknek. Nah, karena kemudian tiba-tiba ada corona, semuanya harus dipotong, ya, semuanya harus ada semacam perampingan biaya untuk fokus ke penanganan COVID, sehingga sampai saat ini kami terus mengkomunikasikan dan memperjuangkan. Namun rasanya kita juga harus bisa tahu bahwa kondisinya masih seperti ini. Berarti kita untuk saat ini ya, tahun ini masih menggunakan yang tunjangan dari guru ya, tunjangan profesi guru, dan itu alhamdulillah tidak ada pemotongan ya, tidak ada pemotongan, sehingga kita akan tahun ini insya Allah tetap tunjangan itu, dan tentu harapannya ke depan akan kita perjuangkan. Mudah-mudahan juga perjuangan kami juga bahwa pengawas itu adalah karir tertinggi. Jadi setelah kepala sekolah, setelah guru, maka paketnya adalah pengawas. Nah, yang waktu itu kita perjuangkan ya, tunjangan pengawas harusnya di atas kepala sekolah, tunjangan kepala sekolah di atas guru. Itu kalau menurut yang kita perjuangkan mengikuti pola karir ya, pola karir guru. Itu harapannya. Namun tentu kita harus sejalan dengan itu menunjukkan kompetensi kita. Nah, apa yang harus kita eksistensikan, tunjukkan kepada sekolah ya, terutama dunia pendidikan di wilayah kita. Kalau kita eksis, kemudian merek pengawas sekolah itu berubah, wah sekarang pengawasnya sudah menguasai teknologi, pengawasannya sudah mampu, seperti yang tadi diceritakan Bu Nini itu betul sekali, luar biasa Bu Nini ya, komprehensif sekali. Nah, itulah mimpi kita ya, mimpi kita itu ya, get the dream tadi Bu Nini, itu betul mimpi kita tahun 2022 itu, 2022, kita akan semua menjadi pengawas-pengawas yang profesional ya, seperti yang tadi digambarkan itu. Nah, sekarang ini kita sedang proses ke sana ya. Walaupun baru 2000-an yang sudah kami latih, masih ada sekitar 20-an ribu lebih. Nah, Bapak Ibu, ayo kita saling gotong royong, bahu-membahu, bergandengan tangan, turun tangan, merapatkan barisan untuk terus meningkatkan kompetensi kita, dan yang paling penting, kita aktualisasikan kompetensi itu ke dalam unjuk kerja di sekolah binaan, ke kepala sekolah, ke guru, supaya apa? Pelayanan kepada siswa akan makin maksimal. Itu yang kami harapkan ya. Ujung-ujungnya memang siswa ya. Nah, itulah harapan kami, harapan kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami selalu mendoakan, selalu panjang umur, diberi kesehatan, tetap bahagia dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Agus Sukoco, Ketua Umum APSI kita, Bapak Ibu. Terima kasih pencerahannya luar biasa Bapak Ibu ya. Hebatnya Ketua APSI kita, mari sama-sama kita sambut Bapak Ibu ya. Kita ramaikan webinar kita ini dan banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti biasa Bapak Ibu, Bu Nini ini luar biasa sekali dalam mengulas, menjelaskan, dan memberikan masukan. Sangat jelas, sangat tajam, dan sangat memotivasi kita semua Bapak Ibu ya, agar kita lebih paham, lebih maju. Luar biasa di forum ilmiah Angkatan 6 ini, kita ada Pak Agus dan ada Bu Nini. Teman-teman yang mendampingi saya, Pak Fikron, Pak Ngakan yang setia menemani dari tadi. Kita akhiri saja ya Bapak Ibu kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Namun sebelumnya kita sama-sama angkat tangan untuk Bu Nini dan Pak Agus sebagai ya. Saya foto dulu, saya foto. 1, 2, 3. Ya, luar biasa. Pak Agus, Bu Nini, Pak Ngakan, Pak Fikron, terima kasih teman-teman seluruh Indonesia. Marilah sama-sama kita melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi hari Jumat, Bapak Ibu. Sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya live ya. Semua.